Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Anak-anakku kelas 8, kelas baru, murid baru ya, kelas 8. Alhamdulillah kita bisa bermuajahah, bertemu walaupun dengan cara begini ya. Tapi alhamdulillah kita bisa, pembelajaran bisa terjadi dan terus belajar itu tidak ada hentinya. Tapi sebelum kita belajar, yuk kita berdoa dulu semuanya. Kita berdoa mulai. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wassini rabbi zidni ilman warzuqni fahman rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan, merizkikan, menambahkan ilmu kita menjadi hikmah. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga tercurah limpah kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Anak-anakku sekalian, pertemuan pertama kali ini adalah pertemuan yang pertama dan yang utama ya, yang awal ya. Kita membahas dan mungkin ini materinya baru ya. Gitu, materinya baru insyaallah. Oke, siap-siap untuk itu. Kita lihat materi kita kali ini, hari ini apa? Silahkan kita lihat ke slide. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita bismillah. Kita apa sih sekarang yang kita bahas? Nah, yang kita bahas adalah marfu'atul asma. Apa? Marfu'atul asma. Isim-isim yang dibaca rofa. Ya. Isim-isim yang dibaca rofa. Apa saja? Terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah al-fa'il. Yang kedua adalah naibul fa'il. Yang ketiga adalah al-mubtada atau mubtada. Yang keempat khobar mubtada. Kelima isim kana dan saudara-saudaranya. Selanjutnya adalah khobar kana dan saudara-saudaranya. At-tawabi lil marfu, tabe yang dibaca rafa. Nah, pembahasan kita pertemuan kali ini ya adalah marfu'atul asma. Marfu'atul asma itu adalah isim-isim yang dibaca rafa. Terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah al-fa'il. Yang kedua an-naibul fa'il. Ketiga al-mubtada, 4 khobar mubtada, yang 5 isim kana, 6 khobar kana, dan 7 selanjutnya adalah at-tawabi bil marfu. Anak-anak sekalian, kita yang pertama kita bahas tentang al-fa'il. Kita bahas tentang al-fa'il. Yuk kita lihat. Di sini ada kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtuna, katabtu, katabna. Kalau yang kita sering tasrif adalah fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'ati, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'alna. Ya. Ini tasrif fi'il madi ya. Dan ini harus hafal karena akan berhubungan dengan ini. Oke? Nah, kita masuk selanjutnya adalah tasrif fi'il mudhari marfu. Ya. Dan ini kita ketahui yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu. Dan ini tasrif fi'il mudhari. Kalau yang lain itu disebut dengan tasrif lugawi gitu ya, tasrif lugawi. Nah, kalau pemilihan kita tasrif itu adalah yafilu, yafilani, yafiluna, tapilu, tapilani, yafilna, tapilu, tapilani, tapiluna, tapilina, tapilani, tafilna, afilu, nafilu. Nah, ini harus hafal di luar kepala karena ini akan berhubungan dengan semuanya ya. Anak-anakku sekalian, nah kita lihat ya.
sekarang kita akan bahas tentang al-fa'il. Ya. Apa? Al-fa'il. Ya. Apa itu fa'il? Al-fa'il adalah ismun, isim marfu'un yang dibaca rafa. Jadi isim yang dibaca rafa. Waqa'a ba'dal fi'lul ma'lum, yang ba'dal fi'lil ma'lum, ini bukan fi'lil ma'lum, ya, yang terletak setelah fi'il ma'lum. Wadalla alaman fa'alal fi'li, yang menunjukkan pada pelaku dari suatu pekerjaan, atau kita kenal dengan sebutan subjek, pelaku pekerjaan, subjek. Jadi fa'il itu adalah isim yang terletak setelah fi'il maklum. Ya. Isim yang dibaca rafa terletak setelah fi'il maklum. Kita lihat contoh di sini. Kataba at-talibu ad-darsa. Sudah darsa kita simpan dulu ya. Ya, simpan dulu. Kita ini fokusnya ke dua kalimat ini. Kataba itu disebut dengan fi'il madi maklum. Fi'il madi maklum. Ya. Fi'il madi maklum. Karena apa? Nah, kita lanjutkan. Al-talibu itu adalah isim. Ini isim. Apa ciri isimnya? Adalah alif lam. Isim. Nah, yang dibaca rafa terletak setelah fi'il maklum. Lihat, ini fi'il maklum. Ini fi'il maklum, fi'il mudhore, ini fi'il madi, ya. Ini fi'il mudhore maklum. Ya, ini fi'il mudhore maklum. Ini fi'il madi maklum. Ya. Ya. Nah, at-talibu adalah isim. At-talibu ini disebut isim, terletak setelah fi'il maklum. Ya, setelah fi'il maklum. Saya contohkan dua saja dulu, yaitu fi'il madi dan mudhore saja dulu, ya. Nanti kita lanjutkan supaya memahami saja dulu, supaya gampang saja dulu, ya. At-talibu ini disebut fa'il. Kenapa fa'il? Karena isim yang dibaca rafa terletak setelah fi'il maklum. Nah, konsepnya adalah fi'il maklum. Fi'il maklum itu begini, kataba, katabu, yaktubu, yaktuban, yaktubuna. Nah, ini disebut fa'il. Kenapa fa'il? Karena isim yang terletak setelah fi'il maklum. Paham? Paham? Oke. Sekali lagi. At-talibu itu menjadi fa'il. Kenapa? Karena terletak setelah fi'il maklum. Itu fokus yang pertama. Yang kedua, dia adalah pelaku. Pelaku. Nah, subjek. Maka subjek. Dia adalah subjek. Di sini, ini fa'il itu adalah subjek. Subjek itu pelaku. Kataba telah menulis. Siapa yang telah menulis? Berarti kalimatnya siapa? Karena berhubungan dengan pelaku. Siapa yang menulis? Siswa. Yaktubu. At-talibu. Siapa yang sedang menulis? Adalah at-talibu, siswa. Maka ini adalah fa'il. Kataba, siapa yang telah menulis? At-talibu. Jadi siapa subjeknya? Subjek itu biasanya pertanyaannya siapa? Nah, ini disebut dengan fa'il. Fa'il adalah isim yang terletak setelah fi'il maklum. Dan dia adalah pelaku. Kalau dalam bahasa Indonesia kita kenal dalam struktur kalimat adalah subjek atau subjek, ya. Anak-anak sekalian. Nah, kita lihat. Nah, ini, ya. Kita lihat ciri rofa isim. Tadi adalah at-talibu. Tadi ada kalimat at-talibu. Nah, at-talibu. Nih at-talibu, ya. Dan ini
isim itu harus dibaca rafa. Nah, kita lihat. Nah, sekarang kita perhatikan ciri rafa, dan ini tidak semuanya, ya, tidak semuanya. Ciri rafa isim itu adalah satu dengan doma. Doma. Ini kita bahas doma dohiro dulu ya. Yang lihat, yang akhir mufradnya kelihatan nih. Dohir namanya. Kelihatan. Dohir itu artinya nampak. Harokat akhir pada kalimat tersebut ada doma. Lihat, ini doma, ini doma, ini doma. Disebut doma dohiro. Dohiro atau nampak. Dohiro itu nampak. Ya. Nampak, terlihat. Lihat nggak? Tolibu, tulabu, dan tolibatu. Lihat, ini doma namanya. Satu mufrad. At-talibu jama' taksir at-tullab, dan jama' muannas salim yaitu at-talibat. Ini semua harokatnya doma. Maka ciri rafanya dengan doma. Ya. Kita bahas satu-satu saja dulu yang ini. Cirinya dengan doma, ciri rafanya. Nah, anak-anak sekalian, kita lihat ya. Ini contoh nih. Dhahabat talibu al-madrasata. Mana yang menjadi fa'il? Yang menjadi fa'il mana? At-talibu. Kenapa disebut fa'il? Karena isim terletak setelah fi'il maklum. Nah, di sini mana menjadi fa'ilnya? At-talibani. Ya, kenapa? Isim yang terletak setelah fi'il maklum ini. At-tullab disebut apa? Fa'il. Kenapa? Karena terletak setelah fi'il maklum. At-talibatu disebut apa? Fa'il. Kenapa? Karena terletak setelah fi'il maklum. Ya. Setelah fi'il maklum. Dan dia menjadi subjek. Ya. Subjek. Dia menjadi subjek. Nah, ini kalau talibani berarti musanna. Kalau al-muslimuna itu berarti jama' mudzakkar salim, dan ini ada abu. Ingat nggak dulu asmaul khamsah yang abun, akhun, hamun, fudu. Nah, ini ciri ropa ketika asmaul khamsah, ketika ropa itu adalah dengan waw, yaitu abu. Oke, kita bahas segini aja dulu ya. Bahas hanya fa'il, hanya segitu aja dulu. Sampai sini paham nggak? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak? Oke. Dari sini kita kembali ya. Sekali lagi, al-fa'il. Al-fa'il. Fa'il itu adalah isim yang dibaca ropa. Nah, yang dibaca ropa tadi alamatnya sudah ada. Ciri ropa itu apa? Kemudian ba'dal fi'il maklum. Jadi setelah fi'il maklum. Jadi ini fi'il maklum. Ini baca ropa. Ciri ropanya apa? Dengan doma tadi sebagian kita sudah bahas bahwa ciri-ciri ropa itu ada nih, ciri ropa. Nah, ini ciri ropa. Yang sederhananya dulu, tidak selengkapnya. Supaya memahami yang ini dulu lah. Nih, yang mufrad dulu, at-talibu. Boleh at-tullabu, kalau yang paham sudah paham, boleh. At-tullibatu, talibatu, yang sudah paham boleh. Talibani, yang musanna itu al-alif cirinya. Jama' mudzakkar salim al-waw dengan asmaul khamsah. Nah, ini segini dulu ya anak-anak sekalian. Nah, ya, itu pembahasan kita tentang fa'il. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan ya. Jadi itu fa'il. Nanti kita berbicara selanjutnya adalah tentang syaratnya atau cirinya secara lengkap. Cirinya secara lengkap kita ya nanti. Nah, untuk tugasnya adalah lihat halaman Nah, anak-anak sekalian, untuk tugasnya adalah lihat halaman 36. Nih, tamrin halaman 36 di dalam kitab ini, halaman 36. Ya. Silakan anak-anakku sekalian cari mana fa'ilnya. Ya. Mana fa'ilnya? Kita
nanti terangkan secara jelas. Kita hanya satu-satu aja dulu ya. Satu aja dulu. Ya. Satu aja dulu, satu-satu supaya kita memahami. Ya. Itu untuk pertemuan kali ini ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan dan memberikan hikmah ilmu itu, memberikan rezeki pemahaman sehingga kita tetap berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertemuan kali ini sekian. Terima kasih. Kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.